Siapapun yang menerima sebuah pemberian dan tidak bisa memberikan nilai terhadap pemberian tersebut, sehingga tidak bersyukur kepada Allah, tidak berterima kasih pada orang yang memberi, maka dia berarti seperti membawa bara api neraka. Dan kenapa Nabi SAW tetap memberikan, padahal sudah tahu dia mereka akan dapat api neraka? Kata Nabi SAW, kan apa yang harus aku lakukan? Mereka ngotot tetap harus minta. Diusir, nggak mungkin. Bukan akhlak Nabi SAW, bukan akhlak Islam mengusir orang yang meminta. Diberi. Nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini juga kita ambil pelajaran tambahan yang tadi belum sempat kita singgung, yaitu ya, haramnya sifat pelit. Bukan cuma pilihan, ya, haram memang sifat pelit itu. Bahkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar. Kategori dosa besar orang yang bakhil, pelit. Jadi tidak boleh kita pelit. Kemudian kita masuk hadis ke-24. Dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dan urutan 814 dari awal belajar berbunyi dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun walladhi nafsi biyadi in kuntu lahalifan 'alaihinna la yanqusu malun min sadaqah fatasaddaqu wa la ya'fu 'abdun 'an madhlamah illa zadahu Allah biha izzan yawmal qiyamah wa la yaftahu 'abdun baba mas'alah illa fataha Allah alaihi baba faqr." Kata Nabi SAW, 3 perkara demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, benar-benar aku bersumpah atasnya. Ada 3. Yang pertama, harta tidak akan berkurang karena bersedekah, maka bersedekahlah. Yang kedua, tidaklah seorang hamba memaafkan suatu kezaliman atas dirinya, kecuali dengannya nanti dengan kezaliman yang dia maafkan itu, Allah menambahkan kemuliaan kepadanya pada hari kiamat. Dan yang ketiga, tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah membuka untuknya pintu kemiskinan. Hadis ini riwayat Ahmad, ya, dan juga Al-Bazzar dan Abu Ya'la. Dan sudah dikatakan tadi, hadis ini adalah sahih li ghairihi. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang luar biasa, teman-teman sekalian. Ada 3 hal yang Nabi SAW bersumpah pasti benar. Walaupun Nabi SAW tidak sumpah, ini udah pasti benar. Tapi Nabi SAW bersumpah di sini untuk menekankan kepada kita semua tentang pentingnya 3 hal ini dan harus difahami baik-baik. Kita langsung masuk ke mutiara yang pertama, yaitu perkara yang pertama. Kata Nabi SAW, la yanqusu malu min sadaqah fatasaddaqu. Tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah, oleh karena itu perbanyaklah sedekah kalian. Orang-orang kapitalis, mereka mengatakan, ya, sedekah itu kalau ngeluarin, itu boros, pemborosan. Bagi mereka nabung pangkal kaya. Jadi terus nabung, terus perbanyak isi rekening. Ini bertolak belakang dengan Islam. Islam bukan melarang menabung, tetapi Islam menyuruh kita pangkal kaya bersedekah. Dan sedekah sama nabung nggak bisa ketemu. Karena sedekah mengeluarkan, nabung menyimpan. Gitu kan? Orang yang biasa sedekah jiwanya jadi dermawan. Orang yang biasa nabung jiwanya jadi pelit. Dia tidak mau mengeluarkan gitu. Dia perhitungan. Bahkan untuk dirinya sendiri pun dia perhitungan. Sehingga kita temukan dia penampilannya kumuh, rumahnya kotor, makanannya biasa. Padahal sebenarnya dia bisa menikmatinya. Islam tidak melarang dia untuk itu. Dan selalu saya ingatkan hadis Nabi SAW. Inna allaha yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah suka sekali melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Kita disuruh berpenampilan yang bagus, makan yang layak dan enak, sehat, minum yang enak, ya, tinggal di tempat yang layak. Kita dibolehkan dalam Islam, tapi tidak mubadzir dan bukan dari sumber haram. Maka silakan Anda nikmati. Islam tidak pernah membatasi prestasi kita di dunia ini. Ya, yang penting benar cara mendapatkan dan meraihnya. Ini yang pertama. Oleh karena itu perbanyak sedekah. Nabi SAW sudah bersumpah di sini. Jadi bagi Anda yang mengikuti acara ini masih ragu, saya kalau bantu orang ini nanti berkurang harta saya. Itu semua tepis. Hapus dari kamus Anda itu. Yang kedua mutiaranya adalah, Nabi SAW juga bersumpah, وَلَا يَعْفُوا عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan tidak ada orang yang memaafkan kezaliman yang sedang menimpa dia, kecuali Allah akan tambah untuknya kemuliaan pada hari kiamat. Ini Nabi SAW bersumpah.
Ini semua berat ya. Tadi poin pertama berat. Orang bersedekah dengan berkeyakinan tidak berkurang harta saya. Bagaimana? Sekarang Anda punya 100 juta, Anda keluarkan 10 juta. Kan secara hitung-hitungan berkurang 10 juta. Tapi agama mengatakan tidak berkurang itu, bahkan bertambah. Maksudnya apa? Allah akan gantikan. Sebagaimana dalam firman Allah surah Saba. Ya. Sehingga saya surah nomor 34 ini, ayat 39. Allah SWT mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan jalan Allah, maka pasti akan dia ganti. Pasti akan dia ganti. Ya. Ini poin penting. Begitu juga dengan memaafkan. Ini berat. Orang berbuat zalim, mazlamah kata Nabi SAW. Dan tidak ada seseorang memaafkan kezaliman yang sedang menimpa dia. Kecuali dengannya Allah akan tambah untuknya kemuliaan pada hari kiamat. Jadi bukan Islam bilang, siapa yang berbuat zalim sama kamu, dendamlah, balaslah. Enggak begitu. Maafkan. Maafkan. Tentu di sini memaafkan teman-teman sekalian, artinya kita tidak perlu menuntut gitu kan. Tetapi bukan berarti dengan memaafkan kita harus terus berinteraksi lagi sama orang yang sama, tidak harus. Di saat memang kita merasa terganggu secara keimanan, ya, terganggu secara kenyamanan, kita tidak apa-apa, kita batasi, sudah selesai hubungannya. Tapi memang kita tidak tuntut. Nah, itu namanya memaafkan. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW bersumpah, dan ini yang jadi saksi bahasan kita di bab ini adalah wala yaftahu abdun baba mas'alah illa fatahallahu alaihi baba faqr. Tidak ada seseorang hamba yang membuka pintu mengemis kecuali Allah pasti akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Pasti. Oleh karena itu harus ya fahami baik-baik tentang masalah ini. Jadi jangan pernah mengemis, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan Anda dari pintu kemiskinan. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi hadis kita ke hadis 25 dengan sanad sahih urutan 815 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, laqad sami'tu fulanan wa fulanan yuhsinani ath-thana yadhkurani annaka a'taytahuma dinarain. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لكن فلانا ما هو كذلك لقد أعطيته ما بين 10 إلى 100 فما يقول ذلك أما والله إن أحدكم لا يخرج مسألته من عندي يتأبتها يعني تكون تحت إبطه نارا قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لما تؤتيها إياهم قال فما أصنع ya'bauna illa dhalik wa ya'ballahu lil bukhla. Artinya Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, mohon maaf. Umar lalu berkata, ya Rasulullah, sungguh aku mendengarkan fulan dan fulan memuji dengan baik. Keduanya menyebutkan bahwa engkau memberi mereka berdua 2 dinar. Dia berkata, Nabi SAW menjawab, demi Allah, akan tetapi fulan yang lain tidaklah demikian. Sungguh aku telah memberinya antara 10 sampai 100. Dan dia tidak mengatakan itu. Ketahuilah demi Allah, sesungguhnya salah seorang dari kalian membawa keluar pemberianku kepadanya dari sisiku, padahal dia mengempitnya, yakni membawanya di bawah ketiaknya dalam bentuk api neraka. Dia berkata, Umar berkata, ya Rasulullah. Maksudnya di sini Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Umar berkata radhiyallahu anhu, dia sampaikan perkataan Umar, ya Rasulullah, mengapa engkau memberinya kepada mereka? Nabi SAW menjawab, lalu apa yang harus aku lakukan? Mereka tidak mau apapun kecuali hal itu. Sementara Allah menolak aku berlaku kikir. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la. Dan rawi-rawi Ahmad adalah rawi-rawi as-sahih. Riwayat ini teman-teman sekalian sama menjelaskan kepada kita sesuai dengan judul bab kita, yaitu dilarangnya meminta-minta. Dilarangnya meminta-minta. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, sungguh aku telah mendengar ada orang ya, yang fulan bin fulan memuji dengan baik. Keduanya menyebutkan bahwa engkau memberikan mereka berdua 2 dinar. Dan dia mengatakan, Nabi SAW menjawab, demi Allah, akan tapi fulan yang lain tidak demikian. Sungguh aku telah memberi antara 10 sampai 100 dan dia tidak mengatakan itu.
Ketahuilah, demi Allah sungguhnya salah seorang dari kalian membawa keluar pemberianku kepadanya dari sisiku, padahal dia mengempitnya di bawah ketiaknya dalam bentuk api neraka. Ini pelajaran pertama dari hadis. Mirip dengan penjelasan yang sebelumnya, jadi bukan hadis 24 tapi hadis 23 ya. Tentang bagaimana kalau ada orang diberikan sesuatu, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan nilai yang besar terhadap pemberian yang Allah berikan, juga berterima kasih pada orang yang memberinya walaupun kecil di mata dia, makanya Allah SWT akan berkahi. Diambil daripada potongan ini. Umar bin Khattab mengatakannya, ya Rasulullah, ada Fulan bin Fulan, tidak disebutkan namanya. Dia memuji-muji Anda karena Anda memberikan kepada dia 1-2 dirham saja. 1-2 dinar. Nilainya tidak besar gitu. Tapi dia memberikan nilai yang sangat besar terhadap pemberian Anda itu. Sangat mahal bagi dia. Maka Nabi SAW mengatakan, tapi itu tidak terjadi pada orang-orang yang lain. Kalau itu bagus. Ya orang lain aku berikan antara 10 dinar sampai 100 dinar. Nilai emas ini ya. Sampai 100 dinar aku berikan, tapi sungguhnya dia tidak menilainya. Dan dia karena tidak menilai itu, maka seakan-akan dia sedang membawa api neraka. Nah, berarti di sini ada ancaman teman-teman sekalian bagi orang yang menerima pemberian orang lain, namun tidak memberikan nilainya. Tidak berterima kasih, bersyukur kepada Allah, dan juga tidak berterima kasih pada orang yang memberi. Jadi ini poin harus digarisbawahi. Ya. Bahwasanya memberi kepada orang atau menerima pemberian orang harus kita berikan nilainya. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih pada orang yang memberi. Walaupun sederhana. Dan itu pasti akan diberkahi. Dibandingkan kita menerima pemberian, kecil ataupun besar, tapi kita tidak pernah menilai. Selalu di pikiran kita, ini kan orang kaya. Masa cuma 1 juta sih saya dikasih? Masa cuma 500 ribu sih? Kan dia mampu, ribut. Maka ini sama saja dia sedang membawa api neraka. Dan tidak ada keberkahan dalam harta tersebut. Jadi ini poin penting ya. Tentu jauh lebih mulia di saat Anda tidak minta-minta, tapi di saat Anda diberi pun harus ada penilaian yang baik. Walaupun kecil kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih pada orang yang memberikan. Kemudian potongan yang kedua adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu, kalau Anda tahu bahwasanya orang-orang yang tidak tahu memberi nilai pemberian tersebut, sehingga mereka tidak berterima kasih pada Allah dan tidak juga berterima kasih pada Anda, sehingga mereka tidak ada berkah dan juga ya seperti membawa bara api di ketiak mereka atau di kantong mereka. Kata Nabi SAW, apa yang harus aku lakukan? Mereka kan ngotot, tetap harus minta, dan kalau tidak dikasih pasti penilaian dari lisan mereka buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang aku untuk bakhil atau menolak dariku kebakhilan. Ini pelajaran yang kedua. Jadi bagaimana kalau orang tetap ngotot minta, ya udah kita kasih saja. Tapi kita tidak punya kewajiban untuk memberi seperti total yang dia minta. Gitu kan? Kita bisa memberi dia, mengatakan ini dari saya. Yang penting kita memberi dan jangan sampai kita tidak memberinya gitu. Tapi dia terancam kapan dia menerima dan dia anggap remeh itu kecil, maka dia terancam akan ya sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini seperti membawa bara api dari neraka, dan ini berbahaya sekali. Nah, di sini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Abu Ya'la. Hadis selanjutnya hadis nomor 26 dengan sanad sahih urutan 816 dari awal belajar berbunyi, dan dengan riwayat yang jayyid atau yang baik milik Abu Ya'la berbunyi, wa inna ahadakum la yakhruju bi sadaqatihi min 'indi muta'abbitaha wa inna ma hiya lahu nar. Qultu ya Rasulullah, kaifa tu'tihi wa qad 'alimta annaha lahu nar? Qala, fama asna? Ya'bauna illa mas'alati wa ya'ba Allah azza wa jalla liyal bukhla. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian membawa keluar sedekahnya keluar dari sisiku dengan mengempitnya di ketiaknya, padahal sebenarnya ia adalah neraka baginya. Aku berkata, ya Rasulullah, bagaimana engkau memberikan itu kepadanya sementara engkau mengetahui itu adalah neraka bagi mereka? Maka kata Nabi SAW, lalu aku mesti bagaimana? Mereka tidak mau apapun kecuali meminta, maksudnya dengan cara paksa, kepadaku. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala atau Allah Azza wa Jalla menolak dari aku sikap atau menolak aku bersikap pelit. Riwayat ini mirip dengan riwayat sebelumnya penjelasannya.
yaitu siapapun yang menerima sebuah pemberian dan tidak bisa memberikan nilai terhadap pemberian tersebut, sehingga tidak bersyukur kepada Allah, tidak berterima kasih pada orang yang memberi, maka dia berarti seperti membawa bara api neraka. Dan kenapa Nabi SAW tetap memberikan, padahal sudah tahu dia mereka akan dapat api neraka? Kata Nabi SAW, karena apa yang harus aku lakukan? Mereka ngotot tetap harus minta. Diusir, nggak mungkin. Bukan akhlak Nabi SAW, bukan akhlak Islam mengusir orang yang meminta. Diberi. Nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini juga kita ambil pelajaran tambahan yang tadi belum sempat kita singgung, yaitu ya, haramnya sifat pelit. Bukan cuma pilihan, ya, haram memang sifat pelit itu. Bahkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar. Kategori dosa besar orang yang bakhil, pelit. Jadi tidak boleh kita pelit. Ya. Kita harus lebih kepada dermawan. Dan ingat, kata kuncinya supaya kita tidak perhitungan dan tidak pelit, ingat tadi Nabi SAW bersumpah pada 3 hal. Yang pertama adalah tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah. Hadis nomor 27 dengan sanad sahih, urutan 817 dari awal belajar berbunyi dari Abu Bishr Qabisa bin Mukhariq radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Tahammaltu hamalah, fa'atitu Rasulullah SAW as'aluhu fiha, faqala aqim hatta ta'tiyani sadaqatu fana'mura laka biha." ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3 رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قياما من عيش أو قال سداد من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قياما من عيش أو قال سدادا من عيش وما سيوهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. Aku memikul tanggungan lalu aku mendatangi Rasulullah SAW meminta bantuannya. Ini maksudnya perkataan Abu Bishr Qabisa bin Mukhariq radhiyallahu anhu. Dia bilang ada beban, ya, ada masalah yang saya harus ya, selesaikan segera dan saya minta Nabi SAW membantu. Lalu Nabi SAW bersabda, tinggallah sampai datang sedekah sehingga kami perintahkan memberikannya kepadamu. Tunggu sebentar sampai ada sedekah karena hampir setiap hari ada saja orang yang membawa sedekah ke hadapan Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, wahai Qabisa, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk 1 dari 3 orang. Yang pertama, seorang laki-laki yang memikul tanggungan, maka halal untuknya meminta-minta sehingga dia mendapatkannya. Kemudian menahan diri. Yang kedua, seorang laki-laki yang ditimpa musibah yang membinasakan hartanya, maka halal untuknya meminta-minta sehingga dia memperoleh penopang hidup. Atau Nabi SAW mengatakan yang menutupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, seorang laki-laki yang didera kemiskinan sehingga 3 orang yang cerdas dari kaumnya berkata, sungguh benar si fulan telah didera kemiskinan. Maka halal untuknya meminta-minta sehingga dia memperoleh penopang hidup. Maka Nabi SAW mengatakan, atau yang menutupi kebutuhan hidupnya. Meminta-minta selain itu, wahai Qabisa, adalah haram. Pelakunya memakan yang haram. Hadis ini sudah pernah, ya, hadis ini riwayat Muslim, Abu Daud dan An-Nasai. Hadis ini sudah pernah disinggung ya, di bab sebelumnya. Bab sebelum ini dibahas itu tentang kapan orang itu boleh meminta-minta. Namun di sini ada pengulangannya. Kita ambil pelajaran yang pertama, termasuk kita ulangi lagi, mutiaranya adalah kedermawanan baginda Nabi SAW. Beliau tidak pernah sama sekali menolak orang yang datang minta. Hanya beliau kadang-kadang menitipkan pesan penting tentang masalah orang yang minta-minta. Karena kan orang datang minta berarti butuh. Bukan untuk diusir atau disuruh pergi. Tapi diberikan kebutuhannya semampu kita gitu. Supaya kita tidak masuk dalam bab pelit. Dan kita tetap mendapatkan pahala sedekah. Tapi kita boleh menitipkan pesan. Sebagaimana kita lihat tadi pesan Nabi SAW kepada Thauban. Pesan Nabi SAW juga ya. Sebelumnya atau sesudahnya kepada Umar ya. Pesan Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf
dan pesan Nabi SAW kepada beberapa sahabat-sahabat yang sudah kita sebutkan tadi riwayat-riwayatnya. Bagaimana Nabi SAW berpesan kepada mereka tentang hati-hati, ya. Jangan sampai membuka pintu minta-minta dan seterusnya. Ya. Orang yang cerdas menangkap itu. Kemudian mereka berhenti dari minta-minta. Karena kesantunan Nabi SAW. Pelajaran yang kedua, ada 3 golongan yang boleh meminta-minta. Tapi hanya sampai mereka mampu. Kita langsung masuk ke pelajaran kedua. Golongan pertama yang boleh minta-minta. Yaitu, Rajulun tahammala hamalatan fahallatahu mas'alatu. Fasa'ala hatta yusibaha. Thumma yumsik. Golongan pertama adalah seorang laki-laki yang memikul tanggungan. Misalnya dia harus biayai istrinya, anaknya gitu kan. Maka halal untuknya meminta-minta sehingga dia mendapatkannya. Kemudian menahan diri. Misalnya hari ini dia harus makan dan minum sama anak istri. Tapi tidak ada. Kosong sekarang masalah di rumah. Mereka mungkin tidak bisa tidur karena kelaparan. Terpaksa dia minta. Tapi itu hanya untuk kebutuhan hari itu. Sudah kita jelaskan di bab sebelumnya. Nabi SAW memberikan tolak ukur, ya, selama dia masih punya untuk makan siang, maka nggak boleh dia minta di siang itu untuk makan malam. Dia tunggu nanti kalau malam dia betul-betul tidak punya dan kelaparan, apa boleh buat gitu, tidak bisa tertopang dengan makanan tadi siang untuk tidur malam hari, maka dia baru boleh minta. Tapi nggak boleh orang minta langsung gitu. Walaupun ada riwayat lain sehari semalam. Tapi riwayat yang lebih hati-hati kita, sudah kita belajar di bab sebelumnya adalah dia tidak minta selama dia masih punya kebutuhan untuk makan siang atau makan malam. Dan ini penting sekali. Ya. Di sini boleh orang buka pintu dan tidak kena ancaman tadi, dosa, ya, karena minta-minta gitu. Kemudian yang kedua, ini pelajaran yang ketiga atau mutiara ketiga dari hadis. Golongan kedua yang boleh minta, warajulin asabathu ja'ihatun ihtajat malahu fahallat lahu al-mas'alah fasa'ala hatta yusiba qiyaman min aish atau qala sidadan min aish. Yaitu golongan kedua adalah seseorang yang ditimpa musibah yang membinasakan hartanya, bangkrut, terlilit utang, ya. Dia membawa barang-barang dagangannya yang satu tempat dirampok, nggak ada lagi barang lain. Maka halal untuknya meminta-minta sehingga dia memperoleh penopang hidup. Atau kata Nabi SAW, menutupi kebutuhan hidupnya. Selama dia masih mampu hidup, dia tidak boleh minta. Tapi kapan dia tidak bisa kecuali harus minta, sementara dia minta sampai dia mampu. Ini golongan yang kedua. Jadi bangkrut hartanya. Jadi utang. Golongan ketiga ini mutiara yang keempat dari hadis, yaitu وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِيَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. Golongan ketiga yang boleh minta-minta adalah seseorang yang didera kemiskinan. Sama sekali dia nggak bisa makan lagi. Walaupun dia sendirian gitu. Kalau tadi kan yang pertama tanggungan, mungkin ada orang tuanya, mungkin ada istri anaknya gitu kan. Kalau ini mungkin dia sendiri pun, dia tidak bisa topang hidupnya. Maka halal untuk yang meminta-minta sehingga dia memperoleh penopang hidup. Pekerjaan kan dan segala macam. Atau yang bisa ya menutupi kebutuhannya. Ini golongan yang ketiga yang boleh meminta-minta, tapi ingat batasannya hanya sampai dia mampu. Dan kita sudah jelaskan di bab yang sebelumnya, kemampuan terhitung kalau dia sudah bisa makan siang. Gak boleh dia minta di siang itu untuk makan malamnya. Ini dikasih uang, minta makan, saya belum makan soalnya. Dikasih uang misalnya 50.000 rupiah atau 10.000 rupiah atau 20.000 untuk bisa makan siang, cukup. Dia bilang, bisa nggak saya minta sekarang untuk makan malam? Itu nggak boleh. Sebenarnya dijelaskan dalam bab sebelumnya. Walaupun saya katakan tadi ada riwayat lain, sehari semalam, gitu kan. Tapi riwayat yang lebih peka dan sudah kita jelaskan di bab yang sebelumnya, ya, yaitu hadis sahih. Kalau cukup untuk dia makan siang, tidak boleh minta untuk makan malam. Kecuali tiba di malam hari betul-betul dia tidak punya kemampuan dan dia tidak bisa tidur karena kelaparan, baru boleh dia minta untuk makan malamnya. Tidak boleh minta untuk besok juga sekalian, tidak. Satu kali makan gitu. Maka itu yang dimaksud dengan ada yang menopangnya. Terus saja dia masih bisa minta selama belum bisa dia menopang dirinya sendiri. Lalu pelajaran yang terakhir, dan ini pelajaran yang kelima dari hadis adalah
Bagaimana Nabi SAW mengatakan, wa masi wahunna minal mas'alati ya qabisa, suhtun ya'kuluha sahibuha suhtan. Ketahuilah hai qabisa, meminta-minta selain daripada 3 golongan ini, maka itu adalah haram hukumnya. Makanya kita bilang tadi mengemis haram. Ya, kecuali dibatasi dengan 3 golongan ini. Gitu kan. Pelakunya memakan yang haram. Kayak dia jadikan sebagai profesinya misalnya, pura-pura dan segala macam. Maka itu akan menjadi sumber permasalahan bagi dia. Hadis ke-28 dengan sanad sahih. Urutan 818 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Istagnu 'anil nasi walau bisyawsin siwak." Bisyawsis siwak, ya. Artinya tahanlah diri dari minta-minta kepada orang walaupun hanya sebatang kayu siwak. Hadis riwayat Al-Bazzar, At-Tabarani dengan sanad jaid dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kayu siwak itu murah sekali. Walaupun dengan kayu siwak jangan minta sama orang. Sikat gigi, odol, gak boleh minta sama orang. Mengemisnya ya, itu luar biasa. Jadi sampai hal yang sepele saja tidak boleh kita minta. Dan kembali kepada hadis tadi sebelumnya, hadis ke-27, hanya boleh 3 golongan yang meminta-minta. Itu pun hanya sampai mereka punya topangan. Kita masuk ke hadis ke-29 langsung, ya. Hadis ini dengan sahih di ghairihi dan urutan 819 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta ya'mana jaruhu biwa'iqah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Inna Allah yuhibbul ghaniyya al-halim al-muta'affif wa yubghidul badhi al-fajir as-sa'il al-mulih." Artinya, seorang hamba tidak beriman sehingga tetangganya merasa aman dari keburukannya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara baik atau diam. Sesungguhnya Allah mencintai orang kaya yang penyantun lagi pandai menjaga diri dan memurkahi orang yang berbicara kotor, orang durjana, dan orang yang minta-minta dengan cara memaksa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Hadis ini teman-teman sekalian adalah hadis yang sangat mulia. Ya, berisikan banyak sekali pesan. Banyak sekali pesan. Dan kita tutup hadis kita atau bahasan kita dengan ini. Setelah ini kita buka pertanyaan insyaAllah. Pesan pertama Nabi SAW sekaligus ada mutiara yang pertama adalah La yu'minu abdun hatta ya'mana jaru biwa'iqah. Tidak terhitung seorang hamba itu beriman sampai tetangganya merasa aman dari keburukannya. Dan ini merupakan ciri khas seorang muslim. Dia bertetangga sama siapapun, tetangganya selalu merasa nyaman, tentram dengan dia. Tidak pernah merasa khawatir. Karena kebaikannya, keramahannya, ya, kesantunannya, kedermawanannya. Itu sifat orang muslim. Bisa hilang iman seseorang kalau kapan dia bertetangga dengan orang lain selalu merasa terganggu dan takut dengan dia. Karena bisa setiap saat dia ganggu orang. Kalau tetangga dia ganggu, berarti orang lain bisa dia ganggu. Makanya salah satu tolok ukur orang mengetahui orang ini baik atau tidak, tanya ke tetangganya. Baik gak dia? Karena kapan tetangga menilai dia baik, berarti dia baik gitu. Kalau tetangga orang yang paling dekat dengan rumah dia. Gitu. Di sini pelajaran kita ambil, tidak dianggap seseorang itu beriman selama tetangganya masih merasa terganggu dengan keburukannya. Ini pelajaran pertama. Artinya, kalau kita jelaskan pemahamannya adalah, berarti orang mukmin, orang muslim wajib hukumnya membuat tetangganya merasa aman dengan dia. Dalam sebuah hadis lain kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim yang sejati adalah orang muslim yang menyelamatkan muslim yang lain dari kejahatan lisan dan sikapnya, atau tangannya. Mutiara yang kedua, dan ini wasiat Nabi SAW yang kedua, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, yakin Tuhannya Allah ada, dan juga ingin berharap dapat balasan di akhirat nanti masuk ke dalam surga, maka dia harus memuliakan tamunya. Ikram artinya memuliakan maksimal. Orang Arab kalau sudah mengatakan karam, punya sifat karam, berarti orang itu sangat mulia, sangat dermawan, sangat ramah,
sangat baik, masuk semua dalam masalah ini. Fal yukrim dhaifa, dia sangat ramah, sangat santun, sangat dermawan, sangat baik dengan tamunya. Itu yang diperintahkan dalam agama Islam. Maka setiap muslim suka dengan tamu. Dan kalau ada tamu, dia coba mengeluarkan semua apa yang dia bisa berikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dalam Islam itu tamu tidak dimuliakan. Semua dimuliakan. Yang ketiga, mutiaranya. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan mengharapkan balasan nanti di akhirat, surga, maka dia hanya mengucapkan dengan lisan yang benar atau dia diam saja. Dan ini juga termasuk sifat seorang muslim. Selain dia tidak mengganggu tetangganya, ya, dia selalu menghormati tamunya, dan dia menjaga lisannya. Jadi lisan seorang muslim hanya keluar dari mulutnya sesuatu yang baik saja. Sesuatu yang baik saja. Semuanya perkataan yang berpahala atau minimal mubah. Kalau omong kosong, apalagi sampai maksiat, ghibah, fitnah, menghina, ya, ini semua tidak ada dalam Islam. Tidak ada dalam kamus seorang muslim. Sehingga semua orang yang berteman sama dia pasti merasa nyaman. Kemudian pesan yang keempat adalah, Inna Allah yuhibbul ghaniyyal halimal muta'affaf atau muta'affif. Sesungguhnya Allah suka sekali dengan orang yang kaya. Allah mencintai orang yang kaya, yang penyantun lagi pandai menjaga dirinya. Tidak minta-minta, tidak mengemis, muta'affif. Menjaga nama baiknya, wibawahnya. Allah cinta sekali dengan orang ini. Siapa mereka? Sudah kaya, banyak hartanya. Tapi dari pendapatan halal. Sehingga dia tidak perlu bergantung pada orang. Halim, penyantun. Dia suka menyantuni orang lain, membantu orang lain. Jadi hartanya yang kekayaannya dibawa pada sedekahnya. Dan muta'afif, menjaga nama baiknya, wibawahnya. Karena banyak juga orang kaya raya, tapi dia jatuhkan namanya di depan orang lain. Tidak ada wibawanya. Karena selalu mengemis, minta-minta sama orang. Walaupun kaya. Maka ini luar biasa. Ini pesan Nabi SAW. Allah mencintai orang yang seperti ini. Semoga Allah jadikan kita termasuk seperti mereka. Kemudian pesan yang terakhir adalah dari Nabi SAW. Dalam hadis ini. Pesan yang kelima adalah. وَيُبْغِدُ الْبَذِيءَ الْفَاجِرَ السَّائِلَ الْمُلِحِ. Dan Allah sangat murka dengan orang yang suka berbicara kotor. Al-badhi. Al-fajir. Orang yang durjana. Kejam. Bejat. As-sa'il al-mulih. Yang suka minta-minta dengan cara memaksa. Ini dibenci. Manusia pun tidak suka dengan orang seperti ini. Minta tapi dengan cara paksa. Meminta saja bukan dengan cara paksa sudah cukup membuat orang tidak suka. Apalagi kalau minta dengan cara paksa. Semoga Allah selamatkan kita dari sifat-sifat seperti ini.